Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Film-film kualitas dunia yang kita nikmati, kita kagumi, dan kita kritik, keduanya memiliki proses penggarapan yang alot, hingga ratusan hari bahkan selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, mereka mengandalkan teknologi perfilman paling mutakhir untuk mewujudkan visual yang kadang sejatinya tak masuk akal dalam skenario, menjadi begitu realistis. Terutama berkat bantuan efek khusus CGI. Yuk cari tahu bagaimana proses pengambilan gambar sejumlah film favoritmu pada konten di balik layar proses pembuatan film berefek khusus CGI. Namun seperti biasa, pastikan kamu sudah menjadi bagian dari Hiburan Populer dengan menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya untuk update konten terbaik setiap hari. Mad Max Fury Road, tahun 2015. Mengambil setting di tengah gurun Australia dan berada di sana selama 138 hari, para kru film juga menambahkan latar green screen dalam banyak adegan. Misalnya, memberi cat hijau pada tangan Charlize Theron hingga terlihat seperti tangan mekanis pada layar. Meski kru film, pemeran pendukung, dan pemeran utama bisa mencapai 1.800 orang pada hari-hari tertentu. Namun, pada beberapa adegan, secara praktis mereka hanya menggunakan beberapa ekstras yang digandakan dan menjadi terlihat menjadi kerumunan masif saat kamu tonton di bioskop. Kenyataannya, kru film memang jauh lebih banyak untuk menangani alat-alat berat selama syuting bergulir. Tak sia-sia film berbiaya lebih dari 2 triliun rupiah ini mencapai kesuksesan kritikal dan komersial. Film arahan George Miller ini memboyong 6 Oscar dan menjadi salah satu film terbaik yang direkomendasikan untuk kalian tonton. Avatar, tahun 2009. Sementara penonton setianya menantikan sequel film terbaik ini, apakah kalian sudah tahu jika 60% film Avatar mengaplikasikan efek khusus dan 40% adegan nyata? Untuk mewujudkan karakter suku Na'vi tampak hidup, Cameron menggunakan apa yang disebut dengan efek visual motion capture atau performance capture. Sistem ini bekerja dengan menangkap gerak dan ekspresi aktor yang menggunakan sensor yang direkatkan pada tubuh aktor yang terhubung dengan komputer. Lalu, komputer mengolahnya dan menghidupkan karakter Neytiri yang diperankan oleh Zoe Saldana dan sekian avatar Na'vi lainnya. Film ini bertahan sebagai film terlaris selama 11 tahun dan menjadi salah satu karya monumental Cameron setelah film Titanic. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, tahun 2006. Karakter kapten kapal hantu Flying Dutchman, Davy Jones, adalah salah satu karakter antagonis paling diingat karena sikap bengisnya berpadu sempurna dengan perawakannya yang dipenuhi tentakel gurita yang bergeliat di sekitar wajahnya, bikin bergidik. Untuk bisa menampilkan wajah gurita Davy Jones, aktor Gag Bill Nighy menggunakan kostum yang diberi sensor motion capture di sekujur tubuhnya terutama di bagian wajah. Seperti pada film Avatar, sensor motion capture itu kemudian diramu oleh komputer sedemikian rupa hingga karakter Davy Jones begitu hidup tanpa repot menjalani proses makeup prostetik yang alot. Berkat Davy Jones, standar efek visual motion capture mengalami ekspektasi dan harapan yang jauh lebih baik karena hasilnya lebih alami dan hidup. Film kedua ini juga sukses meraup pendapatan tertinggi dibanding seri lainnya hingga 423,3 juta dolar Amerika.
Life of Pi, tahun 2012. Untuk menciptakan visual sekoci terombang-ambing di tengah Samudra Pasifik, Ang Lee dan tim efek visual sepenuhnya menggunakan CGI. Pi, sang anak penjaga kebun, hanya perlu berada di dalam tangki dengan ukuran 61 kali 30 meter dengan kedalaman sekitar 3 meter. Dan dengan mesin yang mampu membuat 100 macam ombak dan bantuan CGI, mereka sukses menggambarkan lautan Pasifik yang tenang luas dan menyimpan misteri mengerikan. Sementara untuk lokasi syuting, mereka menempatkan tangki-tangki itu di bandara lama yang terbengkalai di kawasan Taichung, Taiwan, kampung halaman sang sutradara. Untuk karakter harimau benggala yang bernama Richard Parker, dalam beberapa scene mereka menggunakan harimau asli, tapi sebagian besar adalah efek visual. Sebagai referensi gerakan harimau, mereka mengumpulkan 100 jam video dokumenter yang memperlihatkan ekspresi dan gerakan harimau. Film ini memenangkan 4 Oscar termasuk sutradara terbaik dan efek visual terbaik. Wonder Woman 1984 tahun 2020. Tim desain memiliki pekerjaan berat. Tak hanya membuat style mall retro khas 80-an, tapi juga menyediakan 65 gerai dan mengisinya dengan berbagai pakaian, barang, pernak-pernik yang dijual di tahun 80-an. Setting mall adalah salah satu tempat yang kamu dapat melihat keperkasaan Wonder Woman. Pada adegan aksi menaklukkan 2 perampok dan menyelamatkan bocah, Diana dan lawannya sepenuhnya dikendalikan tali yang terikat di tubuhnya saat terbang, melayang, dan saat berjalan atraktif. Untuk tali lasso sebagai senjata andalannya, sepenuhnya menggunakan efek khusus saat berputar-putar dan meringkus penjahat. Meski mencetak box office, namun film ini banjir kritik, termasuk efek CGI yang disebut berkualitas rendah. Superman Returns, tahun 2006. Adegan terbang Clark Kent saat menjadi Superman sebagian besar menggunakan efek khusus green screen. Saat adegan melayang bersama sang kekasih, Lana Lang, di balik itu mereka persisnya bergelantungan lewat beberapa utas tali dengan latar layar hijau di sekelilingnya. Pada adegan terbang juga demikian. Saat terbang membujur di langit, Clark tepatnya bergelantungan. Untuk menciptakan efek angin kencang yang menghempaskan jubahnya, diperlukan sekurangnya 2 kru berbalut kostum hijau. Mereka bertugas menarik dan menggerakkan secara manual jubah tersebut lewat utas tali. Pekerjaan di belakang layar produksi adalah salah satu pekerjaan paling rumit yang menguras pikiran, waktu dan juga kekompakan kru, termasuk inovasi dan kreasi di bidang CGI dan efek visual. Tujuannya adalah mewujudkan gambaran realistis yang paling mendekati bentuk ideal di kepala dan skenario. Mana nih film favorit kamu di daftar tadi? Dan yang menurutmu memiliki efek visual yang paling realistis? Tulis di kolom komentar ya pendapatmu. Juga jangan lupa untuk klik like dan share. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.